Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat GSKI Kana Cirebon dan pecinta suara kebenaran Injil dimanapun berada yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah pertemuan raya secara online. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah pertemuan raya secara online, sekalipun kami berada di tempat yang berbeda, namun kami percaya Engkau hadir bersama kami. Kiranya juga Engkau ampuni segala kesalahan kami ya Bapa, yang kami sering lakukan, sering kami mengecewakan hati-Mu ya Bapa. Namun kami mau berubah, kami mau mengikuti jejak Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, untuk hidup makin berkenan kepadamu, mau hidup taat kepadamu, dan hidup selalu untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sebentar pelayan-pelayan-Mu, baik WL, singer, pemusik, ingin melayani Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau layakkan dan kuduskan, agar apa yang dipersembahkan boleh berkenan di hati-Mu ya Bapa. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Timotius Tan. Kiranya juga Kau curahkan Roh Kudus-Mu, agar apa yang dikatakan bukan berasal dari hati dan pikirannya, namun semua ini berasal dari pikiran dan hati-Mu ya Bapa. Agar kami boleh mendengar kebenaran ini, kami akan semakin mengerti isi hati-Mu ya Bapa. Dan kami mau mengikuti seluruh apa yang Engkau katakan di dalam kebenaran firman ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Puji nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita dengan suatu lagu yang sangat memberkati kita semua. Bagaimana kita layak untuk naik ke gunung Tuhan, yaitu jika hati kita bersih, hati kita tulus mencari Tuhan, sehingga kita dilayakkan untuk naik ke gunung Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tuhan yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan. Dialah Yesus, Raja di atas segala raja. Mari saudara sekalian, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Mari Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan, kita nyanyikan dengan tulus hati. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama
Mari Bapak Ibu sekalian, kita resapi setiap kata demi kata dari lagu ini. Bagaimana kita layak untuk naik ke gunung Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Ke gunung Tuhan, Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan nama-Mu. Oh, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan nama-Mu. Kami sembah Engkau. Haleluya Tuhan. Kami mau menyembah nama-Mu yang kudus ya Bapa. Haleluya. hatiku sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah Yesus. Ku angkat hatiku sembah Yesus. Puji nama Tuhan. Mari saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jemaat GSI dan pencinta suara kebenaran Injil, mari kita puji nama Tuhan lebih girang lagi. Mari kita lantunkan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita, karena Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kita bisa ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita puji pujian lagu ini dengan hati yang gembira. Haleluya. Kasih Yesus lebih dari semua. Amin. Puji nama Tuhan. Lebih dalam dari lautan. Haleluya. Dan lebih luas dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Haleluya. Kasih Yesusku ditebus dengan menanggung sak sengsara. Yesus mati menggantikan saya. Yesus mati Menggantikan saya, sehingga kini ku bebaslah. sehingga Kini ku bebaslah. Tiada kasih yang lebih suci. Amin. Tiada kasih lebih sempurna. Haleluya. Tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Dari kasih Yesus Tuhanku. Mari saudara kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kasih Yesus lebih dari semua. Amin. Haleluya. Lebih dalam dari lautan. Oh haleluya Tuhan. Dan lebih luas dari samudra. Haleluya. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih
Yesus Tuhanku. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebentar, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari saudara sekalian, kita siapkan hati kita. Mari kita menyembah Dia. Kita sembah Allah kita, Allah yang dahsyat dan luar biasa, Allah yang selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Sudah selayaknya kita meninggikan Tuhan kita, Raja kita, Yesus Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapa, dari ketinggian tahtamu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Benar Tuhan, benar Yesus, kami ingin menjadi simfoni yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang memuji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Haleluya. Benar Tuhan, inilah kerinduan kami ya Bapa, agar kami boleh mendapat perkenan-Mu ya Tuhan. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang memuji.
Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Kiranya semua boleh menyukakan, menyenangkan hatimu ya Bapa. Dan kini saatnya bagi kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, semua ini anugerah dan berkat Tuhan. Oleh karena itu berbicaralah bagi kami, sampaikan isi hatimu, kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau belajar, kami mau memahaminya. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kami atas nama Gembala Jemaat dan juga atas nama Gembala Senior, Bapak Pendeta Dr. Erastus Abdono, ya. Saya mengucapkan selamat ya tahun baru bagi para pengurus, aktivis dan juga anggota jemaat dan juga pecinta suara kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam bulan yang pertama di tahun 2021 ini kita bersyukur bahwa kita bisa berjumpa walaupun secara online ya. Nah, saya rindu boleh mengajak kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kita melihat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 14 ya. Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan ya, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah tahun baru, tahun 2021 ya. Sebetulnya hari ini sih sama saja dengan hari yang kemarin ya. Dengan hari yang seminggu lalu, hari sebulan lalu, hari setahun yang lalu. Sebetulnya sama Bapak Ibu Saudara. Matahari pun terbit dari timur ya. Bukan karena tahun baru matahari terbit dari barat begitu ya. Bukan ya. Semua berlangsung seperti biasa. Ya, memang yang membedakan adalah penanggalannya ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tetap akan melalui hari-hari seperti hari-hari sebelumnya. Nah, biasanya dalam peringatan tahun yang baru ya, banyak orang memiliki cita-cita yang baru. Banyak orang memiliki harapan yang baru ya. Kerinduan, keinginan yang baru ya. Apalagi biasanya kalau tahun yang lalu itu ya ada banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ya, ada beberapa kegagalan, ada beberapa hal yang tidak dapat tercapai. Nah, biasanya banyak orang akhirnya membuat rencana yang baru, ya, membuat new plan, ya, baik dalam studi, baik dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keluarga dan termasuk pelayanan gereja, ya. Biasanya mulai dievaluasi, kemudian dibuat lagi program yang baru, tujuan yang baru Bapak Ibu Saudara. Nah, di Yakobus 4 ayat 13 ini kita juga melihat bahwa ada seorang pedagang ya yang dia punya rencana baru. Dia berkata, hari ini atau besok ya kami berangkat ke kota Anu. Nah, ya, jadi ada planning mau pergi ke satu kota ya yang dia tidak pernah tinggal di sana ya. Kami akan tinggal setahun dan kami akan dagang ya, akan bisnis serta dapat untung, dapat cuan. Nah, inilah yang dipikirin ya. Jadi punya rencana baru ya, mau pergi ke kota lain ya, tinggal selama setahun dan udah mikirnya dapat untung, dapat cuan. Waduh, memang ini orang optimis ya. Biasanya kan namanya bisnis nggak selalu jalannya rata, jalannya bagus, menanjak. Enggak,
Ya, bisa juga justru mengalami kolaps, bisa juga justru mengalami gulung tikar, mengalami kerugian. Tapi orang ini dia bilang kami akan mendapat untung, dapat cuan begitu ya. Nah, tapi firman Tuhan menegaskan, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya nanti malam. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 menit ke depan. Bahkan 1 detik ke depan pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Nah di sini kita belajar ya bahwa kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, hidup kita yang adalah milik Tuhan. Kita bisa hidup saat ini, masih bisa bernafas, masih bisa menginjakkan kaki di tahun 2021 adalah karena anugerah Tuhan, adalah karena berkat Tuhan. Nah kita harus belajar ya bersyukur dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Hidup kita ini milik Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingatkan ya melalui Yakobus. Yakobus pasal 4 ayat 15-nya katakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, seharusnya kita bisa berkata bahwa kalau Tuhan menghendaki, jika Tuhan inginkan, jika Tuhan mau, ya, kami akan lakukan ini, lakukan itu. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, ya, apapun yang kita perbuat dalam pelayanan gereja sekalipun, ya, kita harus melibatkan Tuhan. Kita harus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Bukan keinginan kita, bukan maunya kita Bapak Ibu Saudara. Nah ini yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Ya. Apa sih kehendak Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan inginkan? Yang harus kita perbuat di tahun 2021 ini. Nah Bapak Ibu Saudara, memasuki tahun 2021, tahun yang baru, banyak orang memiliki pengharapan yang baru. Ya, tema khotbah ini New Year, New Hope. Tahun baru, pengharapan baru. Apa yang menjadi pengharapan Bapak Ibu? Ya. Apa yang menjadi pengharapan saudaraku? Nah, banyak orang yang punya pengharapan. Salah satunya adalah contohnya aku mengharapkan ya bisa jadi orang kaya. Lebih banyak lagi uangnya, lebih banyak lagi hartanya, lebih banyak lagi asetnya. Apalagi kalau di tahun 2020 ya, banyak uang keluar, deposito banyak yang dicairin, tabungan banyak yang diambil, saldonya semakin menipis ya. Atau mungkin asetnya ada yang disita oleh bank ya. Banyak uang yang sudah keluar. Nah, di tahun 2021 banyak orang punya pengharapan supaya uangnya kembali lagi, supaya bisa dapat uang lebih banyak lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang kita butuh uang, ya. Tapi ingat bahwa uang bukan segalanya. Ada orang-orang yang nyeleneh dan berkata, ya Pak Pendeta, memang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Nah ya, waduh ini pinter memang nih, segalanya butuh uang. Pak, Bu, saya mau sampaikan, segalanya belum tentu butuh uang. Ya, contoh soal ya, misalnya Bapak Ibu, mohon maaf nih, terkena COVID-19, ya, sudah masuk ke rumah sakit, ya kan? Nah, ternyata virus itu sudah masuk ke paru-paru dan semua udah putih, ya, paru-paru itu putih, ya. Artinya virus sudah menggerogoti semua. Bapak Ibu bisa aja punya uang banyak,
tapi uang itu nggak bisa mengusir virus itu. Ya. Bapak Ibu mungkin bisa bilang sama dokter, dok pokoknya saya nggak mau tahu. Ya, di paru-paru saya ini virus ini harus dikeluarin segera, harus beres segera, harus saya sembuh. Berapapun saya bayar, ya. Kalaupun rumah, mobil, deposito saya cairin, rumah mobil semua saya jual supaya saya sembuh, nggak apa-apa dok. Pak Bu, segalanya belum tentu ya butuh uang. Uang belum tentu bisa membantu. Ya, uang belum tentu bisa menolong. Nah disinilah dikatakan mamon itu adalah ya, uang itu adalah mamon yang tidak jujur. Uang itu adalah mamon yang tidak jujur. Uang itu menipu karena kita pikir dengan uang segalanya bisa kita lakukan. Dengan uang segalanya kita bisa perbuat. Tapi ternyata ada hal-hal tertentu yang kita tidak bisa lakukan. Ya, walaupun kita punya uang banyak. Nah Bapak Ibu Saudara, saya berharap Bapak Ibu menyadari, memahami kebenaran ini. Ya. Ada saatnya uang tidak bisa menolong kita. Sehingga salahlah pernyataan bahwa segalanya butuh uang. Halo, amin gak Bapak Ibu Saudara nih? Bapak Ibu saya mengerti ini, menerima ini? Ya. Nah, mungkin juga ada orang-orang yang punya pengharapan agar dalam pekerjaannya mengalami sukses. Ya. Bisa naik pangkat, bisa naik gaji. Atau bisa diterima di kantor atau perusahaan yang jauh lebih besar. Sehingga gaji dan fasilitasnya pun jauh lebih banyak begitu ya. Apalagi mungkin di tahun sebelumnya tidak naik gaji. Tahun sebelumnya gaji malah dipotong 50% ya. Di tahun sebelumnya ya tidak naik pangkat ya. Sehingga punya pengharapan ada perbaikan di tahun 2021 ini. Ada pula mungkin yang punya pengharapan agar sukses dalam bisnis. Tahun 2021 sejak tanggal 15 Maret 2020 sejak 15 Maret ya. Kita tidak bisa bertemu di gereja. Nah, sudah mulai ya PSBB. Ya, pembatasan skala besar ya. Sudah mulai kita mengalami pandemi COVID-19. Ini sudah dihitung-hitung udah 9 bulan 2 minggu Bapak Ibu Saudara ya. Udah kayak orang mau melahirkan Bapak Ibu Saudara ya, 9 bulan 2 minggu ya. Kalau mama-mama hamil tuh 15 Maret, nah udah akhir Desember lalu atau awal Januari ini melahirkan gitu kan ya. Nah, waktu begitu cepat berlalu ya. Mungkin banyak bisnis-bisnis yang hancur, berantakan ya, yang rusak, gulung tikar Bapak Ibu Saudara. Ya, cukup banyak bisnis-bisnis. Orang-orang yang punya tempat besar ya, gedung mewah, bertingkat, banyak yang kosong. Ya, mal-mal juga banyak yang kosong. Orang juga pada masih agak takut ke mal ya. Takut terpapar virus COVID-19. Banyak bisnis yang tutup Bapak Ibu Saudara. Ya. Memang cara bisnis sekarang sudah agak beda. Kalau dulu offline ya, pedagang datang ke toko. Tapi sekarang ya tinggal dilihat di handphone kita, di iPad ya, komputer langsung bisa beli. Ya, kita nggak perlu macet-macet, nggak perlu buang waktu ya. Nah, nanti barang datang sendiri. Nah, ini banyak perubahan ya. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang punya pengharapan, wah nanti bisnis di tahun 2021 lebih baik lagi. Ya, berharap supaya vaksin segera ya dibagikan dan vaksin boleh diterima sehingga peluang untuk sakit atau terpapar COVID-19 ini itu kan semakin kecil atau enggak ada begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak pengharapan dalam
benak kita, dalam pikiran kita, ya. Ada juga orang-orang yang mungkin di tahun 2020 tidak jadi menikah, ya. Karena COVID-19, harapannya di tahun 2021 bisa married, bisa nikah, ya. Ada beberapa jemaat yang punya rencana menikah di 2020 mundur, ya. Mundur, pending. Nah, memang kalau mau menikah dengan lebih sederhana, ya, lebih hemat, ya sekarang-sekarang ini Bapak Ibu Saudara, ya. Karena tidak dituntut harus besar-besaran. Nah, tapi kalau pandemi udah berakhir, biasanya wah udah mulai itu. Wah, ayo dong besar-besaran dong pestanya gitu, ya. Menikahnya besar-besaran, undang banyak orang. Kalau sekarang nggak dituntut banyak orang Bapak Ibu Saudara. Jadi anak-anak muda yang mau merit, nah inilah waktu yang tepat ya untuk menikah gitu, ya. Jadi pemberkatan gereja, kemudian ucapan syukur, keluarga inti, keluarga besar beberapa, family. Nah, teman-teman dekat udah selesai begitu kan, ya. Nah, ada juga orang-orang yang mengharapkan, ya, mempunyai jabatan tinggi di pemerintahan misalnya. Jabatan tinggi di perusahaan. Menjadi orang yang dihormati. Banyak orang-orang yang terkenal. Ya, apalagi melalui media sosial sekarang kan Bapak Ibu Saudara. Medsos sekarang ini orang yang tadinya nggak terkenal bisa cepat terkenal. Ya, yang tadinya nggak ngetop bisa jadi cepat ngetop. Ya, media sosial sangat mendukung hal itu, ya. Nah, jadi pada umumnya pengharapan manusia ditujukan pada kesuksesan dan kenyamanan hidup ini di dunia yang singkat. Masa depan yang dipikirkan manusia adalah masa depan di bumi ini hanya untuk 70 sampai 80 tahun Bapak Ibu Saudara, ya. 70 sampai 80 tahun, enggak lama. Nah, inilah yang jadi pengharapan banyak orang. Sukses di bumi, sukses secara materi, sukses secara duniawi, ya. Padahal hidup manusia bukan hanya di bumi ini saja, ya. Hidup kita yang sesungguhnya bukan di bumi ini Bapak Ibu Saudara. Hidup kita yang sesungguhnya itu adalah hidup di kekekalan, hidup di keabadian. Di sanalah kita hidup selama-lamanya. Ya. Nah, yang patut kita pikirkan, kita renungkan adalah kita ada di mana nih dalam kekekalan? Apakah kita ada di rumah Bapa di sorga yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus, orang-orang kudusnya, ya? Atau kita ada di neraka yang kekal, neraka abadi, ya? Kita menjadi sampah abadi di neraka kekal selama-lamanya. Nah, di mana Bapak Ibu Saudara akan berada? Nah, inilah yang harusnya kita pikirkan. Karena itulah kehidupan yang sesungguhnya. Karena itulah kehidupan yang abadi Bapak Ibu Saudaraku. Kita ini makhluk kekal. Kalau hewan mati, ya, anjing kita mati misalnya, udah selesai Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita meninggal, ya, kita mengalami kematian, justru kita mulailah di situ kehidupan yang kekal. Nah, kehidupan kekal di sorga atau kehidupan kekal di neraka. 1 Korintus 15 ayat 19, ya, demikian firman Tuhan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya. Jadi pengharapan kita kepada Tuhan Yesus bukan atau jangan hanya sekedar untuk urusan di bumi ini saja. Ya. Bukan hanya untuk urusan 70-80 tahun di bumi ini saja. Ya. Pengharapan kita sama Tuhan Yesus, ya, haruslah pengharapan yang kekal, pengharapan yang abadi. Supaya kita tidak dikatakan orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Supaya kita tidak dikatakan sebagai orang-orang yang paling patut dikasihani dari segala manusia. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang sangat prihatin adalah bahwa masih banyak orang yang percaya pada Tuhan Yesus, yang meletakkan pengharapan kepada Tuhan Yesus, ya, hanya untuk urusan di bumi ini saja. Ya. Memang kita harus percaya pada Tuhan Yesus, kita harus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan. Ya, hidup kita diberkati Tuhan. Yes, amin.
Tapi isi pengharapan kita itu Bapak Ibu Saudara, ya, isi pengharapan itu bukan sekedar hanya untuk di bumi ini saja. Ya. Pengharapan yang sesungguhnya, isi yang terbaik itu adalah untuk juga di kekekalan, di keabadian. Ya. Nah, ini yang saya rindu Bapak Ibu Saudara bisa memahami. Ya, bisa mengerti kebenaran yang murni, bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang bangkit, bukan Tuhan Yesus yang mati. Ya. Setelah disalibkan, mati, dikuburkan, Yesus bangkit. Ya. Nah, inilah yang membuat kita punya pengharapan di balik kubur, pengharapan dalam kekekalan, pengharapan sesudah kematian. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, ayo kita belajar mengarahkan, memindahkan hati kita, fokus hidup kita dari dunia ini, ya, yang hanya 70-80 tahun itu juga kalau nyampe, ya. Dengan zaman Covid begini, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang meninggal muda, ya. Jemaat yang kami layani, ya, satu orang di usia 40 di bawah 40 tahun dipanggil Tuhan karena Covid, ya. Kawan sepelayanan saya, ya, adik gitu, ya, adik sepelayanan gitu kan, ya, meninggal di bawah 40 tahun juga, ya, di akhir Desember yang lalu. Nggak sampai tanggal 25 Desember, nggak nyampe, ya. Karena Covid juga Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktunya begitu singkat, ya. Kita harus segera fokus hidup kita kepada Tuhan dan kerajaan-Nya. Tujuan kita itu adalah, ya, bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ayo belajar pindahin hati kita. Ya, hati kita jangan lagi di bumi Bapak Ibu. Ya, fokus hidup kita jangan lagi di bumi. Ayo hati kita di sorga. Pindahin kepada Tuhan dan kerajaan-Nya. Ya. Artinya bahwa apa yang kita lakukan bukan lagi, ya, terpusat kepada hal-hal yang sementara, tetapi hal-hal yang kekal. Tuhan Yesus katakan Matius 6 ayat 19 sampai 20, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kita bersyukur bahwa kita punya pengharapan. Ya, pengharapan yaitu kita memiliki harta di sorga. Ya, bukan harta di bumi. Ya. Memang kita harus bertanggung jawab, harus kerja keras, rajin tanggung jawab supaya kita bisa hidup di bumi dengan layak. Ya, kita nggak boleh malas-malesan, nipu orang sana sini, ya. Bangun tidur, makan, tidur lagi, nggak mau kerja, nggak mau bisnis. Wah, itu nggak benar, ya. Barang siapa yang malas bekerja, janganlah ia makan. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, uang yang banyak, harta yang banyak, itu bukan lagi menjadi tujuan hidup kita. Ya. Dan yang menjadi tujuan hidup kita adalah bagaimana kita menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita, guna kita makin dekat dengan Tuhan. Guna kita makin mencintai Tuhan, kita makin mengasihi Tuhan, kita makin mengenal Tuhan. Ya, kita makin mengerti rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan kita menjadi rekan sekerja Allah, ya, untuk boleh membawa banyak jiwa kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pengharapan ada karena suatu janji, ya. Pengharapan ada karena satu janji. Janji apa yang Bapak Ibu pegang dari Tuhan? Ya. Nah, banyak orang senang janji yang bersifat sementara. Ya. Janji-janji yang bersifat hal-hal di bumi ini yang kelihatan, ya. Padahal janji Tuhan yang sesungguhnya bukanlah janji pemeliharaan berkat-berkat, ya, tetapi janji yang kekal,
yang Tuhan Yesus sampaikan. 2 Petrus 3 ayat 13, Petrus menulis ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ya. Inilah janji Tuhan yang terindah. Ya. Inilah yang menjadi pengharapan kita. Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji. Tuhan yang pasti melakukan janjinya. Yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. LB3 ya. Nah, LB3 ini kan adalah ciri khas dari gereja Suara Kebenaran Injil ya. Sejak kita dulu di Sinode Lama Rehoboth ya, GBI Rehoboth, selalu dikumandangkan LB3 ya. Kalau bahasanya LB3, waduh ya. Langit baru, bumi baru. Mungkin orang bingung, apa sih LB3 ya? Apa sih langit baru bumi baru? Nah, apa sih? Ya lihat Alkitab. Ini Alkitab yang ngomong. Ini Alkitab yang katakan bahwa kita ya sesuai dengan janji Tuhan kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Wow, ini janji Tuhan, bukan janji Bapak Gembala Senior, Om Eras ya, bukan janji Bapak Ketua Umum GSKI. Ini janji Tuhan LB3. Lah kalau orang bingung LB3 apa Pak? Langit baru bumi baru apa Pak? Lah selama ini Bapak Ibu dengerin khotbah apa? Mohon maaf. Halo Bapak Ibu. Iya ada di Alkitab ya. Ada dicatat. Ayo kita sungguh-sungguh menantikan langit baru bumi baru. Ini yang menjadi pengharapan kekal kita Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu mungkin saat ini gagal dalam studi. Ya, saudara-saudara, adik-adik gagal dalam studi. Atau Bapak Ibu dulu puluhan tahun males ya. Bapak Ibu orang kaya malas belajar, begitu kan ya. Kalau anak yang miskin biasanya rajin belajar. Tapi kalau yang kaya-kaya biasanya malas belajar dulu, begitu kan ya. Karena malas belajar, kemudian orang tua pailit, bangkrut, akhirnya jatuh miskin, ya kan. Nah, mungkin Bapak Ibu gagal dalam studi. Gagal dalam bisnis, gagal dalam karir, gagal dalam keluarga. Tapi satu hal ini gak boleh gagal. Yaitu apa? Punya pengharapan langit yang baru dan bumi yang baru. Punya pengharapan ya untuk menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Bersama dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa. Tuhan Yesus berkata bahwa aku pergi ke rumah Bapa, aku menyediakan tempat bagimu. Dan setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Supaya di tempat di mana aku berada, kata Tuhan Yesus, kamu pun akan berada. Nah, untuk hal ini jangan sampai kita gagal. Jangan sampai kita tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa. Jangan sampai kita tidak ada bersama dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Ya, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di langit yang baru dan bumi yang baru. Halo, amin Bapak Ibu Saudara. Ya, ayo kita berjuang terus ya. Di ayat 14 dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, ya. 2 Petrus 3 ayat 14, sambil menantikan semuanya ini. Menantikan apa? Menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Kamu harus berusaha. Nah ini. Kamu harus berusaha, kamu harus berjuang. Gak bisa diam, gak bisa cuek, gak bisa santai-santai. Berusaha, harus berjuang, harus fight. Ya. Supaya apa? Kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Nah ini. Hidup kudus, hidup benar. Tak bercacat, tak bernoda. Harus berusaha, harus berjuang Bapak Ibu Saudara. Jadi kita punya pengharapan yang sesungguhnya, pengharapan langit baru, bumi baru. Kita bersama dengan Tuhan Yesus dan orang kudusnya, orang-orang percaya. Kita memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Orang-orang yang memiliki karakter serupa dengan Yesus. Orang-orang yang terus mau berjuang sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Ya. Nah kita harus berjuang Bapak Ibu Saudara. Supaya satu saat kita ada di langit baru bumi baru dan berjuang supaya kita ya hidup kudus, hidup berkenan, menyukakan hati Tuhan.
tak bercacat, tak bernoda di hadapannya, di hadapan Tuhan, dalam perdamaian dengan Dia. Di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Ya. Kalau di hadapan manusia, nah kita bisa bohong-bohongin, ya bisa tipu sana, tipu sini. Ya kan? Tapi kalau di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, wah kita nggak bisa bohong. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, Tuhan tahu apa yang kita ucapkan, Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Nah, Tuhan mau kita berubah, Tuhan mau kita ya hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Kuduslah kamu, kata Tuhan, sebab aku kudus. Nah, Bapak Ibu, jadi jangan berpikir, oh saya sudah dapat anugerah Tuhan. Ya, saya sudah percaya Yesus, dapat anugerah, oh saya diselamatkan. Titik ya. Setelah itu kita hidup suka-suka sendiri ya. Wah, hidup nggak bener ya. Hidup nggak bertanggung jawab. Egois, mau menang sendiri ya. Nggak mau ngalah sama orang lain, sombong, congkak ya. Aduh, nggak taat sama Tuhan, nggak lakukan apa yang Tuhan mau. Waduh, hidup semena-mena, hidup semua gue. Aduh, Pak, Bu, hati-hati ya, binasa. Ya, binasa. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak Allah, murid-murid Yesus tidak mau berusaha supaya tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan, binasa. Jangan harap nanti ada di langit yang baru, bumi yang baru. Ya. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita memiliki pengharapan yang benar. Ya, jadi walaupun kita masih mungkin mengalami kegagalan masa lalu, enggak masalah. No problem. Yang penting jangan gagal dikenal oleh Tuhan. Jangan gagal ada di langit baru, bumi baru. Jangan gagal untuk terus hidup berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, hidup tak bercacat, tak bernoda di hadapan Tuhan. Ini yang gak boleh gagal, Bapak Ibu Saudara. Pengharapan kita yang sesungguhnya itu ya bersama dengan Tuhan Yesus di sorga yang kekal. Jadi apapun masalah, apapun kendala, apapun tantangan ya yang kita alami, penderitaan yang kita hadapi hari-hari ini, hari-hari ke depan ya, gak masalah. Jangan takut, Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti menopang kita, Tuhan pasti meneguhkan kita. Ya, Tuhan pasti bersama-sama dengan kita. Kekuatan dari Allah pasti melimpah bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Yang mau sungguh-sungguh memahami, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara mau? Bapak Ibu Saudara mau? Amin. Ya, yuk kita berjuang sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Ya, kami para pelayan Tuhan ya siap untuk terus kita sama-sama saling mendukung ya, saling menguatkan supaya kita terus maju dalam Tuhan, kita terus ya makin mengenal Tuhan Yesus, makin cinta Tuhan Yesus, makin menikmati Tuhan dalam hidup kita di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini, yang semakin jauh dari Tuhan. Ya. Bapak Ibu, dunia ini makin jahat. Akhir Desember yang lalu ya sebelum Natal saya sempat ditipu oleh orang ya. Mau dia minta tolong ke saya ya, saya tolong malah WhatsApp saya malah di hacker ya. Dibajak sama dia ya. Alasannya Pak tolong SMS saya kirim balik ya melalui WhatsApp gitu kan ya, dari satu toko ya yang banyak tersebar di mana-mana. Nah ya saya pikir saya bantu aja deh, kesian nolongin orang gitu kan ya. Nggak taunya malah saya jadi nggak bisa pakai WhatsApp saya. Ya kawan-kawan saya di WA-in yang ada dalam kontak itu seolah-olah dari saya nih bahwa saya butuh uang, saya minta uang, ya. Minta uangnya nggak tanggung-tanggung 5 juta Bapak Ibu Saudara. Aduh capek deh ya. Padahal 5.000 juga saya nggak pernah minta duit sama orang ya. Ini 5 juta ya. Nah ada teman saya di Papua kena Bapak Ibu Saudara. Ya kena 2 juta dia ya. Teman saya di Papua tanya, loh Kotim saya juga lagi susah nih uang katanya gitu ya. Wah tapi saya lagi butuh duit. Nah Timotius Tan palsu nulis gitu ya di WhatsApp. Saya lagi butuh duit mau ke ini pelayanan misi ke daerah-daerah, ke pulau-pulau, ya ke Kalimantan, ke Sulawesi. Oh begitu ya Kotim ya.
Oke deh rekeningnya. Nah tapi bukan rekening saya pribadi, dikirimin nomor rekening. Loh kok ini bukan rekening Kotim, katanya begitu ya, dia manggilnya Kotim. Iya, ini rekening panitia, saya juga anggota panitia. Waduh capek gak Bapak Ibu Saudara. Gile bener nih ya, kalau bahasa Betawinya nih gile. Ya, kacau banget dah ya, ada aja jawabannya. Nipu-nipu, aduh zaman sekarang makin jahat Bapak Ibu Saudara. Ya, akhirnya ditransfer 2 juta, udah hilang deh ya. Nah setelah saya ada lagi satu pendeta ya, kena juga gitu ya. Padahal saya udah ingatkan di grup, saya udah bilang ke teman saya tolong diingatin dong ke ketua admin itu ya dari sinode yang lain, tolong diingatin dong. Malah ketua admin juga kena juga Bapak Ibu Saudara ya, dibohongin juga oleh petugas dari toko ya yang cabangnya banyak itu Bapak Ibu Saudara ya. Waduh kacau deh ya. Nah Bapak Ibu Saudara, dunia ini semakin jahat. Ayo kita berjaga-jaga. Ayo kita berjuang ya, takut Tuhan, cinta Tuhan. Ayo kita nantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapa semuanya ini. Terima kasih. Sempurnakan kebenaran-Mu dan tanamkan kebenaran-Mu dalam hati kami. Terima kasih semuanya Bapa. Kami mengangkat tangan kami. Kami siapkan hati kami. Kekasih-kekasih Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas kita semua. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus dan penghiburan kuasa daripada Roh Kudus menyertai kita mulai pada saat sekarang ini. Mulai saat ini sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kita. Bahkan sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Dalam hidup kami semua seperti di surga. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, pertemuan raya pada hari Minggu ini sudah selesai. Saya percaya kita semua akan diberkati. Dan saya juga percaya minggu depan kita kembali bisa berkumpul di dalam pertemuan raya kembali, dan setiap kita pasti akan diberkati kembali. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan. Shalom. Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, cinta-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, cinta-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri tetapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, cinta-Mu Tuhan sungguh sempurna.
diri genapi karya. Ajarku memahami semua yang kau hidupi, agar hidupku puaskan hatimu. Bagiku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Serahkan diri genapi karya. Serahkan diri genapi